Geserin dikit. Oh, ada di saya
di surga. Sebagai anak-anak SD Harapan Kasih, kami berbahagia. Walau kami, anak-anakmu, belum pernah lihat Engkau, namun dalam diri Yesus Putra-Mu, Engkau begitu dekat dengan kami. Yesus adalah cahaya dalam kegelapan, keselamatan dalam bahaya, dan damai dalam kegelisahan. Tuhan, tolonglah, bukakan hati, budi, pikiran anak-anakmu ini, agar kami anak-anakmu berani mewartakan kebaikan, sukacita kepada teman-teman, guru, orang tua, dan sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Anak-anak, Tuhan Yesus selalu berfirman, di mana 2 atau 3 orang berkumpul, Aku akan ada di sana. Maka mari kita duduk dan dengarkan firman Tuhan bersama-sama. Diambil dari kitab Yesaya. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz. Katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati dan paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan. Hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu mengatakan sehingga
menurut Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak berkesudahan." Maria berkata kepada malaikat Gabriel, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu. Kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Sesungguhnya Elisabet anakku itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka Maria berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu ini." Lalu malaikat Gabriel pun meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Silakan duduk anak-anak. Itu merayakan apa? Yesus lahir atau Yesus mati? Lahir. Kalau lahir itu orang tua nangis atau ketawa? Nangis. Betul, karena sakit. Apalagi lahir kamu betul-betul. Orang tua kalau lahirkan memang maman menangis, tapi bahagia melihat kamu lucu. Coba lihat teman kamu kiri kanan kamu, lucu kan? Lucu kan? Lucu. Dan orang tua bahagia kalau anaknya lahir. Tapi kalau melihat orang kematian, kamu pernah datang ke tempat kematian belum? Belum. Ada yang sudah, pastikan lihat di luar juga. Kalau lihat di orang mati, banyak yang tertawa menangis. Menangis. Kalau ada yang ketawa, sedih. Kalau yang tertawa, kalau orang meninggal itu pasti menangis, bersedih. Karena apa? Orang yang dicintai berhenti. Nah, Natal adalah apa? Kelahiran Yesus. Tadi kan ya anak-anak bahwa apa? Bahwa Yesus lahir melalui seorang ibu. Siapa nama ibunya? Bapaknya Yusuf. Maria dan Yusuf belum berumah tangga, baru bertunangan. Tetapi Maria hamil. Siapa yang hamil? Karena Tuhan hebat. Tuhan itu kalau sudah mau terjadi, kamu jadi monolog. Kamu jadi ganteng. Tuhan hebat. Maka Tuhan menciptakan kita. Maka Tuhan bersabda, "Aku mau Yesus lahir lewat Bunda Maria." Terjadi. Walaupun Maria dan Sang Yosef belum menjadi suami
Kalau kita melihat bahwa Yesus didatangkan ke dunia, siapa Yesus itu? Siapa Yesus? Yesus itu Tuhan. Dan kalau Tuhan Allah menyerahkan anaknya ke dunia, kenapa? Biar Yesus mati, setelah mati lalu bangkit. Allah menyerahkan anaknya supaya kita apa? Kita diselamatkan. Maksudnya anak dari bisa dijawab. Jangan ada anak yang palsu, ya, palsu tidak benar. Betul. Kita diberi Yesus supaya kita diselamatkan. Betul, diselamatkan dari apa? Dari dosa, dari kesalahan. Nah, sekarang pasti dilihat, dari kebahayaan. Bahaya kenapa? Bukan dari kebahayaan, dari dosa. Bahaya masuk api neraka yang kekal. Betul. Jadi memang membahayakan kalau Yesus tidak datang. Kita akan apa? Menjadi anak-anak yang apa? Yang tidak terselamatkan. Nah, anak-anak yang terkasih, kalau kita ini nggak muncul-muncul, anak-anak susu kita pas susu ada dari ibunya. Atau di office kita masuk situ ada prestis. Boleh. Ada prestis kan? Aku siap tidur di sini, tapi gak ada makanan. Oh, tidur puasa, ini meninggal apa? Oh, air. Bagus. Kalau Natal orang datang menyebutkan Merry Christmas, selamat Natal. Wajahnya bagaimana? Bahagia sedih. Bahagia betul. Natal itu adalah apa? Kebahagiaan. Kenapa Natal adalah kebahagiaan? Kenapa bahagia? Anak kelahiran Yesus. Kenapa Natal membahagiakan? Anak kelahiran Yesus. Betul. Tetapi juga bukan karena itu, karena Tuhan mencintai kita. Siapa yang merasa dicintai Tuhan? Wow. Betul. Bagaimana Tuhan mencintai Dede?
miskin. Ya, mereka kaya, saya miskin, saya sedih. Sekolah, ada yang diberi air minum oleh orang tua. Lalu kalau habis olahraga, haus, minumnya habis, tidak beli, pakai air keran. Ya, lalu suatu hari pas olahraga capek sekali, lihat teman-teman beli es sirup, yang pas tujuannya begini sampai dalam air. Sedih, aku gak bisa beli. Sampai saya tercipta dalamnya, juga dalamnya kan hobi. Siapa? Lalu duit, kalau punya uang, oh ya sudah aku kalau ada juga, gak ada kata-kata, kamu miskin, kita pergi. Gila juga, harus itu punya apa? Orang harus itu namanya ya, Kokekut. Dia harus itu, berakhir. Kokekut ini beli apa? Beli sirup. Saya pulang sembilan. Lalu dia beli sirup. Oke, bisa. Oh, sirup apa? Oh, benar uang cuy. Oh, betul. Iya cuy. Tenang. Apa itu tadi? Dan cuy datang lalu dia tukang sirupnya. Dia makan sirup. Ada tuh. Oh, dapat sirupnya. Itu pas sirupnya. Setengah-setengah dia bergerak. Yo, ini untuk kamu. Ah, benar cuy. Untuk saya. Iya, aku kan haus. Oh, sirup itu pun minum enak sekali. Dan aku perlu temanku Septur. Dan dia, Cici, Kamsa, Atur Luhur. Thank you very much. Saya bahagia karena apa? Karena bisa terus sirup, padahal saya tidak punya uang. Karena siapa? Saya bisa minum sirup karena siapa? Karena karena sahabat saya. Jadi anak-anak yang terkasih, mari kita lihat, inilah suasana Natal. Selalu bahagia. Tidak boleh ada yang sedih. Kenapa? Karena God loves you. Tuhan mencintai engkau. Nah, kalau Tuhan mencintai engkau, lalu lihat di dalam kamu ingat kalau lihat gambar ini, bahwa kapan itu terjadi? Yesus apa? Lahir. Ada siapa saja di sana? Coba sebutkan satu. Ada domba, ada Maria, ada Yusuf, ada gembala. Yang naik kota siapa? Siapa yang naik kota? Betul. 3 orang majus. Jadi rupanya 3 orang majus ini ada apa tidak? Ada. Gak tahu. 3 orang majus ini kaya karena dia raja. Dia raja. Maka pesanan Anas, Rupa, benar, betul, mahal. Ini dia raja. Gembala, kaya dia. Miskin sama dengan Ceko. Miskin, domba-domba, kaya miskin. Tidak tahu, tidak tahu. Domba tidak tahu. Karena domba hidup untuk dibunuh. Lalu ya, di sini semuanya datang pada Yesus. Ada 3 raja, ada domba, ada gembala, Yesus, Maria, semua datang pada Yesus. Untuk apa? Mendekat. Kenapa mendekat? Karena Yesus adalah Tuhan. Mereka mendekat karena ini adalah, oh, Tuhan
Jadi ciri khas seorang yang dikasih Tuhan adalah apa? Berbuat baik. Maka anak-anak, tolong berdoa. Berapa kali kamu berdoa dalam sehari? Berapa? 5 kali. Wah, ada yang 3 kali. Ada juga yang katanya anak SD doa cuma buat kasih kepalanya. Jadi anak-anak, orang kalau anaknya enak, itu orang bersyukur atau tidak? Tidak. Orang itu harus bersyukur. Tuhan, terima kasih. Pastor pernah sakit. Kalau sakit makan enak atau tidak? Ya enak. Semua yang dimakan ya enak. Tetapi karena pastor mau dekat dengan Tuhan, pastor berkata, Tuhan terima kasih. Walaupun sakit, pastor masih punya makanan. Ada yang dimakan. Terima kasih. Karena ada anak-anak yang sehat tapi tidak punya makanan untuk dimakan. Siapa? Anak-anak jalanan. Ya dulu, kamu pernah lihat di perempatan situ? Oh, kalau sudah saya belum punya. Pakai ketek, pagi malam belum makan, baru minum. Perayaan kasus seperti itu. Jadi tidak semua anak bisa sekolah baik seperti kamu. Tidak semua anak bisa makan seenak kamu. Maka kalau kamu diberkati, ya berdoa. Sekarang sebenarnya siapa anak-anak yang pernah melihat ada ibunya berbahu berantem?
tinggalnya di Manado. Dia kalau ketemu pastor, dia telepon pastor, ngomongnya nggak jelas, ngomongnya halo, halo, oh ya, sehat, enak, sehat, ya, enak juga sehat, ya, aku, baik, pasti bisa jawab kalau itu pernah ada sindrom dan hebatnya kenal sahabat saya ini kenal anak dari seorang ibu yang kerjanya jualan baju. Kenal tidak sekolah karena tidak bisa sekolah, tapi kenal baju ibunya. Dia dipakai baju, dia berorang jualan, ayo beli, kenal beli. Dan kalau kenal sudah bisa menjual, ibunya kasih uang. Ibunya kasih uang ke Enal. Lalu Enal masukkan ke dalam cairan. Karena dimasukkan ke cairan uangnya. Lalu apa yang lakukan? Setiap Desember cairan ini pecah. Uangnya dibuka, lalu uangnya dia belanjakan dan dia bawa ke panti asuhan Sayang Kasih. Bisa diklik? Bisa diklik? Klik. Bisa diklik. Nah, iya, ini enak. Enak sedang dipanti asuhan anak-anak cacat. Dia tidak hanya bawa hadiah, dia menyapa anak-anak cacat. Dia tersenyum dengan anak-anak cacat, padahal dia cacat. Dia dorong anak-anak cacat itu. Tidak hanya itu, dia kenal, dia sapa. Ini anak yang ini tidak punya kaki. Ini hanya tidur saja, seumur hidup tidur. Dan baju merah, dan baju hitam kenal. Anak bukan seorang anak kaya, tetapi apa? Uangnya dia kumpulkan, dia berikan ke panti asuhan anak cacat. Dan dia tidak hanya kasih hadiah untuk anak-anak, dia sapa anak-anaknya. Dia ajak ngobrol, main-main dengan anak-anaknya. Enal ini sering WA pastor. Kalau WA pastor, WA-nya begini, lalu pas jawab jelas, betul. Tapi enak jawab lagi iya, walaupun enak tidak bisa baca, tidak bisa tulis, enak tahu bagaimana caranya menjadi berkah. Enak bisa mengasih hadiah pada orang-orang yang cacat. Dia hibur, dia bisa bicara. Dia bibirnya. Senang sekali. Ini Natal. Jadi Natal itu kamu senang beri hadiah, betul. Tapi kamu beri hadiah bagi orang lain. Kamu harus belajar memberkati orang lain. Kamu harus belajar memberikan kasih, jangan egois. You just know how to take, decide, no. You must learn how to give. That's enough. Dan kamu anak-anak, halo.
3 bulan yang lalu masuk ke Kalimantan, lihat gereja yang rusak, lalu pastor ide TikTok dikasih banyak, dan pastor parokinya langsung telepon saya, pastor, pasti pastor tahu siapa yang transfer ke gereja kami. Dia screenshot, yang transfer adalah Enal, dan mamanya potret bagaimana Enal transfer. Dia jumpa gereja, wajahnya sedih atau sukacita? Sukacita. Enal memberi untuk pembangunan gereja. Bapak, dia kasih berapa di gereja itu? 5 juta. Begitu. Padahal apa? 5 juta Enal uang gereja. Sedih gak bapaknya? Bahagia. Ini Natal. Jadi anak-anak Natal itu bukan hanya kita yang senang. Ya, semuanya harus senang. Dan kamu harus membawa sukacita di keluarga kamu. Maka sekali lagi kalau orang tua berlari, jangan ditonton, didoakan. Senyum, good boy. Kalau orang tua bersedih, berdoa. Kalau ada orang anak nakal, dibawa satu jalan, dia perlu diampuni. Kalau ada keras dan kehausan, tidak boleh itu dikasih, dibagi. Jangan bilang kita, kasih. Jangan minta, beri. Tuhan sudah memberi berkat, maka kita harus bisa memberkati, memberi. Baik anak-anak, mari kita berdoa supaya kita pun sama. Kalau Tuhan sudah memberkati, kita pun akan belajar untuk menjadi berkat. Anak-anak, mari kita ini segera. Kita ini kita berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan sudah ini mencintai kita, memberkati kita. Tuhan pun ingin anak-anak di SD Harapan Kasih memberkati teman-temannya, guru-guru, dan juga orang tua. Tuhan, terima kasih. Di hari Natal, Kau memberikan hadiah terindah, yaitu Yesus. Kami mohon semoga anak-anak ini pun dapat menjadi hadiah terindah bagi keluarga mereka. Anak-anak kita berdiri, kita
Pamugi berkah semangat Natal. Gereja tiasa ngamumule kanggo dirina. Pikeun nyadak caang kanggo sadaya umat manusia. Mangga urang ngadoa. Haturkeun panuhun kami sadaya. For the world peace, O Heavenly Father, we humbly pray that through the birth of your Son, Jesus Christ, you may banish conflict, hatred, and war from every nation. Plant the seed of peace, love, and compassion in every human heart, and guide all of humanity towards unity and harmony. We entrust this prayer to you. Please grant our prayer, O Heavenly Father. 对你特殊也必会崇仁大驾听，天父啊，愿您讲估我们的行止，彼此扶持，互相帮助，在多元的宗教北京中更加团结一致，让我们彼此之间更加和谐与共荣。让我们一起祈求。Bagi seluruh rakyat Indonesia, ya Bapak, peliharalah keharmonisan antar suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Bantulah kami untuk saling menghormati, mendukung, dan membangun kerjasama yang erat demi kemajuan tanah air kami yang tercinta ini. Marilah kita mohon kabulkanlah doa kami ya Allah. Kita sedih, kita berdoa untuk orang tua kalian. Untuk mama-mama, untuk pekerjaan mereka. Allah Bapa yang Maha Baik, itulah doa-doa permohonan anak-anakmu. Dengarkanlah doa-doa mereka dan kabulkanlah seluruh kehendakmu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita duduk sejenak, anak-anak, kita dengarkan lagu Allah Raya dan sama-sama. Manusia ciptaannya, namun dicintanya. Walaupun berhalang tadi tinggalkannya, hingga seluruh bangsa memuji padanya. Hosana pada Allah Bapa. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami keluarga besar SD Harapan Kasih sungguh bergembira mengucap syukur atas perayaan Natal ini.
terlebih atas kehadiran Putramu Yesus di tengah-tengah kami. Kami mohon berkat kekuatanmu agar kami semakin menghayati misteri Natal dan benar-benar berusaha menghadirkan damai, sukacita, pengampunan di tengah keluarga besar SD Harapan Kasih dan masyarakat kami. Dan semoga kami anak-anakmu pada saat menerima rapot di siang hari ini, kami dapat semakin menjadi anak-anak yang bertobat, mau menjadi anak-anak yang lebih baik, mau memberikan prestasi yang terbaik untuk orang tua, nilai-nilai yang memuaskan untuk orang tua, karena orang tua telah begitu mencintai kami. Semoga Engkau selalu menjaga anak-anakmu ini bersama Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Anak-anak, mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan serta dan serta Allah Bapa yang Maha Kasih. Lihatlah keluarga besar SD Harapan Kasih. Berkati para anggota yayasan dengan kebijaksanaan. Berkati para guru SD ini dengan semangat cinta penuh pengorbanan untuk mendampingi anak-anak mereka. Dan berkatilah para murid supaya tidak ada satu anak pun yang hidupnya jauh dari cinta. Berkati keluarga mereka agar selalu berkecukupan dan ada sukacita damai di tengah keluarga mereka. Maka Bapa, turunkanlah berkat kasih atas setiap anak-anak ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Demikianlah ibadah